Selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah online GB Hosana. Shalom Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Maret di tahun 2021. Tepatnya minggu pertama di bulan Maret. Di mana minggu pertama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan tema minggu pertama kita adalah tentang berjaga-jaga. Mengenai berjaga-jaga, saya mau infokan mengenai 3 hal. Yang pertama, berjaga-jaga dalam pergumulan kita. Tetap berdoa penuh percaya dan pengharapan di dalam Tuhan. Tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan dan juga jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur. Lalu yang kedua, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ragi berbicara tentang sesuatu yang menyebabkan tidak baik. Ragi orang Farisi adalah mereka tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Sedangkan ragi orang Saduki adalah orang yang tidak percaya akan janji-janji Tuhan dan akan firman Tuhan. Yang ketiga, berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kita bagi dalam 2. Yang pertama, kedatangan Tuhan melalui pribadi kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa 1 menit kemudian, bisa 1 jam kemudian, bahkan bisa beberapa hari kemudian. Yang kedua, pengangkatan Tuhan melalui rapture. Kita sebagai anak-anak yang percayakan Tuhan akan diangkat bersama-sama dengan gerejanya. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah siap setiap saat? Maka kita harus berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa dengan tetap merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Mari, sebelum kita mulai ibadah online kita, saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa Tuhan. Kami masih tetap bisa beribadah meskipun secara online. Dan juga Tuhan, berkati para pelayan-Mu Tuhan, berkati pembicara-Mu Tuhan, supaya semuanya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan boleh tersalurkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing untuk tetap mengucap syukur dalam menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari angkat suaramu dan pujilah Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
bebaskan setiap kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami tidak akan mampu membalas cinta-Mu yang Kau nyatakan di atas kayu salib Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk keselamatan kami Engkau pedulikan Tuhan. Terlebih lagi kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu, Kau yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada-Mu Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dan
buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku bersyukur. Mari bersyukur. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik. Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. Saudara semua tetap sehat bersama keluarga dan kita semua tetap semangat. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa sepanjang minggu yang lalu pemeliharaanmu tetap sungguh luar biasa, tetap setia kepada setiap kami. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini ketika kami dengarkan firman-Mu, urapi kami semua, hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berjaga-jaga. Diambil dari Injil Matius 24 ayat 42, ditulis di sana. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, saya percaya bahwa ayat ini sering kita dengar bersama-sama, bahkan ini menjadi tema buat gereja kita dalam tahun kepengurusan kita yang baru, ya, yaitu berjaga-jaga dan beritakan firman. Saudara, ayat ini memberi nasihat kepada kita, ya, supaya kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita percaya bahwa Yesus itu pasti akan datang. Amin. Dan karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, semua kita tidak tahu. Karena itu nasihat firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Nah saudara, persoalannya apakah kita semua memperhatikan dengan baik? Semua memperhatikan sungguh-sungguh nasihat firman Tuhan ini, ya. Karena kita melihat, ya, mengapa terkadang orang menganggap ini kurang penting, ya. Bahkan ini cenderung mereka abaikan dalam hidup mereka, ya. Nah, saudara, mari kita mau lihat, ya. Yang pertama, saudara, karena sesungguhnya mereka tidak tahu, ya, mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Saudara, jangankan tahu, ya, apalagi percaya. Bagaimana mereka mau berjaga-jaga? Tahu juga tidak, percaya juga tidak, ya. Nah, saudara, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita, mengajar kepada kita, buat kita yang sudah percaya, yang sudah mengenal akan Yesus Kristus dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya.
bahwa Yesus ini akan datang kembali. Yes, kita percaya. Nah saudara, tugas kita ini adalah saatnya kita memberitakan. Kita memberitahu lebih dulu kepada mereka yang tidak tahu. Ya. Roma 10 ayat 14 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara, siapa yang memberitakan? Ya, kalau bukan kita semua yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang mau memberitakan kepada mereka yang belum tahu? Saudara, ini adalah waktu yang tepat, ya, waktu yang terbaik untuk kita bisa memberitakan supaya mereka tahu dan percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, mengapa ini penting sekali untuk mereka ketahui? Karena kita tidak tahu bahwa kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Saudara, mari jangan biarkan mata dan hati mereka lebih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sepertinya mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masa depan yang sesungguhnya. Ya betul, mungkin ada di antara kita yang mengatakan itu urusannya mereka. Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang telah Tuhan taruh dalam hati kita, kita akan terus berusaha bagaimana mereka tidak terlalu lebih terpikat dengan hal-hal yang kelihatan dibandingkan dengan yang tidak kelihatan. Apa maksudnya, saudara? Kita melihat saat ini bahwa manusia lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah daripada hal-hal yang duniawi yang sementara ini, daripada kerohanian mereka, iman mereka, dan keselamatan dalam hidup mereka. Saudara, mari kita mau jujur pada pagi hari ini. Kita mau tanya dan jawab dalam hati kita. Ya. Kalau saat ini, katakanlah, iya betul, saat ini Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan menjemput kita, atau katakanlah kita dipanggil pulang oleh Tuhan, dan orang-orang yang kita kasih, mereka katakanlah the end. Ya, mereka juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau jujur, masuk surga enggak? Ya, silakan saudara jawab. Katakanlah saudara adalah orang-orang yang beriman, saudara orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya, saudara bisa menjawab, saya selamat. Ya, bagaimana dengan orang tua saudara, anak-anak saudara, keluarga dan famili saudara? Apakah saudara tidak memiliki kasih dalam hati saudara, dalam hati kita semua? Egois sekali rasanya kalau kita tidak peduli dengan mereka. Saya percaya Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan ajarkan apa? Kasihilah sesamamu. Tuhan mau bagaimana kasih yang kita terima dari Bapa di sorga. Ya, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu juga kita beritakan, itu juga kita berikan kepada mereka yang tidak tahu bahwa Yesus akan datang kembali dan kita semua harus berjaga-jaga menyambutnya. Mari saudara, kita harus memberitahu kepada mereka supaya mereka berjaga-jaga, kita semua berjaga-jaga karena kita tidak tahu sekali lagi kapan Yesus akan datang. Saudara ingat bagaimana peristiwa air bah cerita tentang Nabi Nuh. Saya percaya sudah banyak yang kita tahu cerita tentang Nabi Nuh ini. Ketika saat itu manusia merasa aman, kelihatannya semuanya baik-baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Bahkan saat itu manusia tidak menyadari bahwa Allah telah memandang bumi itu. Ya, pada saat itu sungguh-sungguh telah rusak. Sampai-sampai di Kejadian 6 ayat 12 ditulis di sana, dikatakan apa saudara?
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Apa saudara? Sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi keadaan dunia kita lihat bagaimana pada saat itu. Telah membuai banyak manusia. Ya, sehingga manusia terlena, manusia terlelap. Dan bukan lagi merasa aman. Tapi mereka merasa nyaman hidup di dalam dosa, dalam kejahatan mereka. Karena ketidaktahuan mereka, sehingga mereka tidak lagi berjaga-jaga. Tapi siapa yang dapat menduga pada saat itu bahwa air bah itu datang, meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi mati binasa. Kejadian 6. Ayat 17. Mereka tidak tahu air bah itu pasti datang. Mereka tidak menduganya. Mereka terlambat masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan akhirnya mereka mati binasa. Saya percaya ketika kita masih hidup saat ini kesempatan bahwa orang-orang yang kita kasihi, mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Amin. Karena itu beritakanlah firman-Nya. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Ya, dan jangan biarkan mereka tidak tahu, tidak percaya, bahkan mati binasa. Karena saya percaya sekali lagi. Saudara mengasihi orang tua saudara, saudara mengasihi anak-anak saudara, saudara mengasihi famili saudara, saudara mengasihi akan teman-teman saudara. Mari saudara, saya serukan sekali lagi. Kita mau memberitakan firman-Nya. Supaya apa? Sekali lagi, setiap orang-orang yang kita kasih, kita semua berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Saudara, itu yang pertama. Ya, yang kedua, saudara, mengapa banyak orang tidak mau berjaga-jaga? Boleh dikatakan berbicara tentang berjaga-jaga, banyak orang yang mengabaikannya atau kurang begitu penting dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Yang kedua, karena mereka tidak percaya. Berbeda, saudara. Kalau yang pertama tadi karena tidak tahu, ini yang kedua karena tidak percaya. 2 Petrus 3 ayat 4 diceritakan di sana ya bahwa ternyata dari sejak zaman dulu ya sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya tentang kedatangannya. Ya, kedatangan Kristus. Ditulis apa saudara? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, kita lihat di sini, ya, bagaimana mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, seharusnya, saudara, seharusnya justru mereka sadar, ya, mereka bersyukur, ya, bahwa sungguh-sungguh mereka seharusnya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini, kalau sampai saat itu, ya, dan saat ini saudara, Yesus belum datang yang kedua kali. Saudara, itu karena Yesus, karena Allah itu masih memberi kesempatan kepada kita. Karena Dia masih bersabar kepada kita. Ya, Dia sayang sama kita, sama saudara. Supaya apa? Supaya manusia bertobat dari dosa dan semua kejahatan kita. Karena Allah luar biasa, saudara. Karena Allah, sekali lagi saya katakan, karena Allah tidak menghendaki ada yang binasa di antara kita. Firman Tuhan katakan, ditulis di sana dalam 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. Jelas sekali. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi ia sabar. Apa saudara? Ia sabar terhadap kamu. Terhadap siapa? Terhadap kamu. Bukannya Yesus tidak mau datang, bukannya Yesus enggan datang, tetapi karena dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Ya. Saudara, bisakah dibayangkan? Ya. Mari kita bayangkan sebentar. Ya. Bisakah dibayangkan seandainya saudara dan saya meninggal saat ini, dipanggil pulang oleh Tuhan saat ini, atau Yesus datang saat ini, dan kita semua masih belum bertobat? Bisakah dibayangkan kondisi seperti itu? Celakalah kita. Binasalah kita. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti cerita perumpamaan. Ada 5 perempuan gadis yang bodoh. Ketika dia habis, ya, mati pelitanya, habis minyaknya. Ketika mempelai sudah datang, dia ketuk-ketuk itu pintu. Tuhan, tolong bukakan pintu. Terlambat. Saudara, hari ini, saat ini, Tuhan masih bersabar terhadap kita. Supaya jangan ada di antara kita yang binasa. Tetapi supaya kita semua berbalik dan bertobat dari dosa-dosa kita. Mari saudara, hari ini mari kita mau merenungkan dalam kehidupan kita bersama. Apakah ada manusia lama yang masih terus kita biarkan tinggal dalam hidup kita dan kita hidupi? Padahal kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Apakah kita masih menyimpan kepahitan, kedengkian, kebencian, dendam? Bahkan kita sulit untuk dipulihkan, untuk mengampuni. Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama, ini kesempatannya. Tuhan masih bersabar melihat supaya kita semua berbalik dan bertobat dari dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Jadi mari saudara, sekali lagi, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita gunakan waktu ini dengan baik. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh, ini adalah masa-masa yang indah untuk kita terus mendekat kepada Dia. Karena kita tidak tahu kapan dia akan menjemput dan dia datang kembali yang kedua kali. Saudara, mari kita perhatikan Matius 24 ayat 39 ayat 40. Ditulis di sana apa? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya, dikatakan apa? Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa saudara? Ya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya seperti itulah yang akan terjadi. Ya, perhatikan saudara ayat yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa maksudnya saudara? Saat itulah pemisahan akan terjadi. Orang-orang yang percaya, taat dan setia, yang melakukan semua kehendak dan perintahnya akan dibawa kepada Kristus. Mereka akan dikumpulkan, mereka akan dibawa dalam kemuliaan. Tetapi orang yang tidak percaya,
orang yang tidak melakukan kehendaknya, mereka akan ditinggalkan dan binasa sampai selama-lamanya. Betapa menyedihkan dan mengerikan sekali, saudara, apabila kelak ini terjadi. Saya terus berdoa bagi jemaat Hosana di tempat ini, dan saudara yang mengikuti ibadah online pagi ini, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tertinggal. Kita semua adalah orang-orang yang akan dibawa kepada Kristus menjumpai mempelai kudus kita. Amin. Untuk itu, saudara, ayat ke-42 bilang apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa yang harus kita kerjakan saat ini? Saudara, mari kita memperhatikan ayat 43, ayat 44. Supaya kita sungguh-sungguh ketika Yesus datang kedua kali, kita adalah orang yang sungguh-sungguh siap menyambutnya. Ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Apa saudara? Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya saudara, tidak ada gunanya kita berjaga-jaga, tapi kita tidak siap sedia. Jadi artinya sama juga dengan polisi yang berjaga-jaga, tapi tidak dipersenjatai. Apa artinya? Sementara pencuri datang, mereka membawa senjata. Saudara, tidak cukup kita berjaga-jaga. Ini yang harus kita kerjakan. Tidak cukup kita berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Yesus kembali. Tapi kita harus siap sedia. Apanya yang siap? Kita harus siap mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Yesus saat kita berjumpa dengan Dia. Karena itu, sebelum Yesus datang, kita harus berusaha supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14 ditulis di sana demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, saudara perhatikan, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Itulah tanggung jawab kita. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup, kita harus berusaha supaya kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Inilah yang harus kita kerjakan. Saudara, mari kita semua mau berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus Kristus akan datang kembali. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia. Hidup
di dalam kekudusan-Mu, tak bercacat dan tak bernoda, ketika kami boleh berjumpa dan berhadapan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan perjamuan kudus pagi ini. Kami boleh makan dan minum roti dan anggur ini. Supaya sungguh-sungguh kami boleh mengingat terus akan kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih. Berkati dan urapi roti dan anggur ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apakah saudara bersama keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Sudah? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita dan kita mau dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat ibadah dan perjamuan kudus pagi ini. Kami boleh mengingat akan pengorbananmu, kasih dan anugerahmu yang selalu baru dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami, Raja di atas segala raja. Dimuliakan kebesaran dan kuasa-Mu. Sungguh Tuhan, perbaharuilah terus akan hidup kami dari waktu ke waktu, supaya sungguh kami semua menjadi seperti-Mu. Dan dalam keadaan akhir-akhir ini, ya Tuhan, berilah kami kekuatan-Mu, kasih dan sayang-Mu, sehingga setiap kami boleh tetap berdiri teguh, menghadapi setiap masalah-masalah, ujian dan cobaan hidup ini. Karena tanpa Engkau, ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah kekuatan kami, kota benteng kami, gunung batu kami. Peliharalah kami ya Tuhan, peliharalah umat-Mu ya Tuhan, dalam keadaan sakit, sungguh hanya belas kasih dan kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Kami terima Tuhan, kuasa kesembuhan ilahi boleh terjadi di setiap hati anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, berikanlah kami hikmat dan jalan keluar buat kami yang bekerja dan berusaha, supaya semuanya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami boleh tercukupi. Karena kami hanya percaya kepadamu. Engkaulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan, sungguh panjang umur, kesehatan, kehormatan, kemuliaan, kekayaan. Engkaulah Tuhan yang memberkati dan mencurahkan akan berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaannya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.